Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ingin mempresentasikan pelanggaran TIK. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ramadan Nofri. Nama saya Muhammad Rahma Hidayah. Nama saya Muhammad Yunus Fatoni. Yang pertama ada hacker dan cracker. Definisi hacker merupakan seorang penikmat komputer sejati, memiliki pengetahuan yang sangat luas dan dapat melihat kekuatan dan kelemahan suatu sistem dan dapat memperbaikinya dan menyempurnakannya. Hacker sama sekali bukan seorang kriminal atau perusak. Hacker tidak hanya selalu bekerja di malam hari, tapi setiap saat, setiap waktu mereka bekerja. Definisi cracker adalah orang yang sama persis seperti seorang hacker, memiliki pengetahuan yang sama, teknik yang sama, namun cracker menggunakan kemampuannya untuk kepuasan pribadi atau golongan yang bersifat komersial. Crackerlah sosok kriminal sesungguhnya. Sesuai dengan istilah cracker itu sendiri, kriminal hacker menggunakan segala cara tanpa hanya demi kepentingan komersial. Perbedaan hacker dan cracker. Perbedaan yang paling mendasar dari hacker dan cracker adalah etika profesi mereka. Sudut pandang tentang dunia hacking itu sendiri. 3. Hacker tidak sekedar mencari keuntungan, tetapi cracker pasti karena keuntungan dan kepuasan pribadi secara tidak baik. Hacker bersifat membangun sistem yang lemah menjadi semakin kuat, sedangkan cracker bersifat merusak dan menghancurkan sistem yang kuat menjadi lemah. 2. Denial of service attack. Denial of service attack adalah serangan yang bersifat jahat dan dilakukan untuk mengganggu fungsi normal dari suatu jaringan, layanan, atau situs web dengan cara membanjiri target tersebut dengan jumlah permintaan atau lalu lintas yang tidak sah. Tujuan dari serangan DOS adalah membuat suatu sistem atau jaringan tidak tersedia bagi pengguna yang ditujukan, menyebabkan gangguan layanan atau waktu tidak aktif. Ada beberapa jenis serangan DOS. 1. Serangan berbasis volume. Serangan ini melibatkan pengiriman lalu lintas dalam jumlah besar untuk mengalirkan bandwidth target. Contohnya termasuk serangan ping flood yang mengirimkan banyak pesan ICMP echo request ke target, atau serangan UDP flood yang membanjiri target dengan paket UDP. 2. Serangan berbasis protokol. Serangan ini mengeksploitasi kerentanan dalam protokol yang digunakan oleh target, misalnya serangan SYN atau ACK. Flood mengeksploitasi proses tangan saling TCP, sedangkan serangan DNS application memanfaatkan server DNS terbuka untuk mengingatkan volume lalu lintas yang diarahkan ke target. 3. Serangan pada layer aplikasi. Serangan ini menargetkan kerentanan dalam aplikasi web, sering menggunakan protokol HTTP atau HTTPS. Contohnya termasuk serangan HTTP GET atau post flood yang membanjiri server web dengan sejumlah besar permintaan HTTP, atau serangan slow release yang menjaga banyak koneksi terbuka ke server web untuk waktu yang lama, menghabiskan sumber daya. 4. Distribusi denial of service. Melibatkan menggunakan beberapa sistem yang telah dikompromikan atau botnet untuk meluncurkan serangan yang terkoordinasi pada target. Serangan DOS biasanya lebih kuat dan sulit untuk diatasi dibandingkan dengan serangan DOS tunggal. Yang ketiga ada pelanggaran privasi. Pengertiannya, pelanggaran privasi adalah pembajakan perangkat lunak atau lebih dikenal dengan software. Di Indonesia sendiri, menurut data Business Software Alliance pada tahun 2002, sebanyak 90% software yang telah digunakan menggunakan software ilegal. Bentuk-bentuk pembajakan perangkat lunak ada 5. Yang pertama, masukkan perangkat lunak ilegal ke hard disk. Yang kedua, softing, pemakaian lisensi melebihi kapasitas. Yang ketiga, penjualan CD-ROM ilegal. Yang keempat, penyewaan perangkat lunak ilegal. Yang kelima, ada download ilegal. Penyebab terjadi privasi di Indonesia. Penyebabnya terjadi pembajakan software di Indonesia yaitu mahalnya software legal, kurangnya kesadaran masyarakat sebagai pengguna software, dan kurangnya sikap teladan dari pemerintah dan aparat hukum untuk menggunakan software yang legal pula. Yang keempat ada fraud. Pengertiannya merupakan kejahatan manipulasi
informasi dengan tujuan mengeruk keuntungan yang sebesar-besarnya. Biasanya, kejahatan yang dilakukan adalah memanipulasi informasi keuangan. Contoh, adanya situs lelang fiktif yang melibatkan berbagai macam aktivitas yang berkaitan dengan kartu kredit. Penyebab fraud meliputi kelemahan keamanan sistem, kurangnya kesadaran akan resiko keamanan, kecanggihan teknologi yang bisa disalahgunakan untuk tujuan tidak jujur, serta tindakan manusia yang tidak etis seperti phishing, malware, atau pencurian identitas yang merugikan pengguna. Selain itu, pelaku juga bisa menggunakan celah dalam infrastruktur teknologi untuk melakukan penipuan. 5. Gambling. Pengertian gambling atau perjudian. Perjudian tidak hanya dilakukan secara konvensional, akan tetapi perjudian sudah marak di dunia cyber yang berskala global, dan kegiatan ini dapat diputar kembali di negara yang merupakan tax haven, seperti Cayman Island yang merupakan surga bagi money laundering. Jenis-jenis online gambling antara lain online casino, online poker. Perjudian adalah suatu kegiatan sosial yang melibatkan sejumlah uang atau sesuatu yang berharga di mana pemenang memperoleh uang dan imbalan lainnya yang dianggap berharga. Risiko yang diambil bergantung pada kejadian-kejadian di masa mendatang, dengan hasil yang tidak diketahui, dan banyak ditentukan oleh hal-hal yang bersifat kebetulan atau keberuntungan. Risiko yang diambil bukanlah sesuatu yang harus dilakukan. Kekalahan atau kehilangan dapat dihindari dengan tidak ambil bagian dalam permainan judi. Apa dampak gambling atau perjudian? Gambling atau perjudian dapat berdampak buruk pada kesehatan mental seseorang. Kehilangan uang dan perasaan bersalah setelah kekalahan dapat menyebabkan stres dan kecemasan. Pemain yang kecanduan juga dapat mengalami gejala depresi, seperti perasaan sedih yang mendalam dan kehilangan minat pada aktivitas lain di luar perjudian. Yang keenam ada mobile gambling. Mobile gambling adalah istilah yang merujuk pada praktik berjudi menggunakan perangkat seluler seperti smartphone atau tablet, yang mencakup berbagai bentuk perjudian termasuk taruhan olahraga, permainan kasino, poker, lotre, dan lainnya, yang dapat diakses dengan dimainkan melalui seluler atau situs web yang dioptimalkan untuk perangkat genggam. Mobile gambling memungkinkan para pemain untuk berjudi secara online dengan mudah dan nyaman di mana saja selama mereka memiliki akses internet. Keuntungan utamanya adalah keterjangkauan dengan kemudahan akses, memungkinkan pengguna untuk menikmati pengalaman judi tanpa harus terbatas oleh lokasi fisik. Kita ada contoh kasus tim penyelidik Direktorat Tindak Pidana Ekonomi khususnya Barreskrim Polri menggeledah kantor sponsor olahraga yang menjadi pusat judi skala internasional. Nilai transaksi judi online bersitus m88.com itu mencapai 400 miliar. Kalau dari analisis transaksi tadi sekitar 400 miliar, kata Direktur Barreskrim Polri Kombes Pol Kakmir Razak di Mabes Polri Jakarta, situs judi online m88.com itu menjaring orang-orang yang mendapatkan keuntungan instan. Diketahui m88.com menjadi sponsor olahraga diantaranya Liga Bola Indonesia, sejumlah acara nonton bareng, dan tertera di baju klub basket. Yang ketujuh ada pornografi dan pedofilia. Pornografi dan pedofilia juga dikenal sebagai pedofil adalah dua hal yang berbeda meskipun seringkali terkait dalam konteks pembahasan mengenai masalah keamanan online, kebijakan, dan etika. Yang pertama ada pornografi, adalah materi yang sangat eksplisit dirancang untuk merangsang hasrat seksual. Ini dapat berupa gambar, video, tulisan, atau materi lainnya yang fokus pada konten seksual. Legalitas. Status hukum pornografi berbeda di berbagai negara dan yurisdiksi. Beberapa negara memiliki undang-undang yang mengatur atau membatasi distribusi dan akses ke materi pornografis. Yang kedua ada pedofil, adalah gangguan psikologis di mana seorang merasa ketertarikan seksual terhadap anak-anak yang belum mencapai pubertas. Penting untuk memahami bahwa pedofil sendiri tidak melibatkan tindakan fisik tetapi lebih kepada hasrat atau ketertarikan. Kriminalitas, tindakan nyata yang melibatkan penyalahgunaan anak-anak secara seksual,
yang terkait dengan pedofil dianggap sebagai kejahatan serius dan dilarang secara hukum di hampir semua yurisdiksi. Seringkali ada kekhawatiran bahwa pornografi yang melibatkan partisipasi anak-anak dapat terkait dengan pedofil karena melibatkan eksploitasi anak-anak. Child pornografi secara tegas dilarang dan dianggap sebagai kejahatan serius di hampir semua negara. 8. Data forgery. Pengertian data forgery adalah kasus pemalsuan data yang terdapat di internet. Kejahatan ini memalsukan data pada dokumen ada di internet. Dilakukan dengan tujuan dokumen penting. Yang data forgery merupakan kejahatan dunia maya yang sangat berbahaya dan sangat merugikan bagi orang lain. Kejahatan data forgery berpengaruh terhadap keamanan negara dan keamanan negara dalam negeri. Kejahatan data forgery ini lebih ditunjukkan untuk pemalsuan juga pencurian data-data maupun dokumen-dokumen penting baik di instansi pemerintah maupun perusahaan swasta. Data forgery adalah pemalsuan atau tindak pidana berupa memalsukan atau meniru secara tidak sah dengan itikat buruk untuk merugikan pihak lain dan sebaliknya menguntungkan diri sendiri. Sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.